Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan memaparkan materi tentang pembelahan sel secara meiosis. Tahukah kalian apa perbedaan antara mitosis dan meiosis? Mitosis merupakan proses pembelahan sel di mana kromosom direplikasi dan dipisahkan menjadi dua sel yang identik secara genetik. Sedangkan meiosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Proses ini bertanggung jawab untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis juga disebut sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Adapun tahap-tahapan pembelahan sel secara meiosis. Pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom sel induk dan anak tidak sama dikarenakan terjadi dua kali pembelahan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Walaupun meiosis dan mitosis terlihat sama, namun ada beberapa perbedaan. Pembelahan mitosis dihasilkan dua sel anakan bersifat diploid atau 2N, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan bersifat haploid atau N. Seperti halnya pada pembelahan mitosis, meiosis terlihat sama. Pembelahan meiosis juga berlangsung setelah tahap interfase atau tahap persiapan, di mana terjadi subfase pertumbuhan primer, subfase sintesis, dan subfase pertumbuhan sekunder. Pada subfase sintesis, DNA direplikasi menjadi kopi dari tiap kromosom, sehingga menjadi dua kromatid identik. Pada subfase ini, sepasang sentriol juga menggandengkan diri dengan mulai memanjangkan mikrotubula membentuk benang-benang spindel. Kromatid identik yang terikat pada sentromere akan memadat dan memendek saat pembelahan memasuki tahap prafase 1. Sampai pada tahap ini, pembelahan secara meiosis masih sama prosesnya seperti proses pembelahan mitosis. Namun, ada dua tahap pembelahan dan hanya ada pada pembelahan meiosis, sehingga sel pembelahan meiosis mengandung gen dengan keanekaragaman yang tinggi. Pertama, terjadi pada tahap prafase 1. Pada tahap ini, pasangan kromatid homolog berada pada posisi sejajar. Proses ini dinamakan sinapsis. Proses sinapsis ini membentuk tetrad trivalet. Artinya, kromosom homolog terlihat sama namun sebenarnya mengandung gen yang berbeda. Tahap kedua yang membedakan dari pembelahan mitosis adalah crossing over atau pindah silang. Pada tahap ini terjadi pertukaran materi genetik antara kromatid yang tidak identik sehingga menyebabkan adanya tingkatan gen yang beragam. Tahap profase 1 diakhiri dengan meleburnya membran inti, diikuti dengan pergerakan sentriol menuju kutub yang berlawanan. Bersamaan dengan pergerakan sentriol ini, benang-benang spindel mulai memanjang. Pada metafase 1, sentriol tepat berada di kutub benang-benang spindel pun selesai dibentangkan, dan kromosom pun terikat oleh benang-benang spindel oleh kinetokol. Tahapan ini menunjukkan perbedaan dasar pembelahan mitosis dan meiosis. Pada meiosis, karena adanya proses sinapsis atau pindah silang, kromosom hanya terikat pada satu benang spindel pada mikrotubula kinetokol. Sedangkan pada pembelahan mitosis, kedua kromatid identik terikat oleh benang spindel dari kedua kutub. Berikutnya, pada tahap metafase 1, kromosom secara acak berjajar pada bidang ekuator membentuk lempeng metafase. Karena perpasangan secara bebas, ini menambah kemungkinan adanya keberagaman gen. Pada tahap anafase 1, kromosom kemudian bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Meiosis 1 berakhir dengan tahap telofase 1 di mana kromosom mulai memanjang dan membran inti mulai muncul. Kemudian, proses sitokinesis memisahkan kedua sitoplasma dan terbentuklah dua sel anakan.
Hasil akhir dari meiosis 1 adalah 2 sel haploid. Berikutnya adalah tahapan meiosis 2. Pada meiosis 2 tidak terjadi lagi replikasi DNA. Sentriol menggandakan diri dan bergerak ke kutub masing-masing sel. Pada tahap profase 2, pasangan kromatid memendek, benang-benang spindel terbentuk dan membran inti melebur. Pada metafase 2, pasangan kromatid terikat pada benang-benang spindel dan kinetokol, kemudian berada pada posisi sejajar pada bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Kemudian, pada tahap anafase 2, pasangan kromatid terpisah dan kromosom bergerak menuju kutub masing-masing. Ini adalah tahap akhir dari keseluruhan pembelahan meiosis. Kromosom melalui memanjang dan membran inti mulai terbentuk kembali. Tahap sitokinesis pun terjadi dan memisah mitoplasma menjadi 4 sel anakan haploid. Seorang anak kemudian menerima setengah kromosom dari ibunya dan setengah dari ayahnya. Karena laki-laki dan perempuan memproduksi jutaan sel gamet dan seleksi gamet pada saat fertilisasi bersifat acak. Menjadi faktor utama adanya beragam gen yang terbentuk. Ini menjadi alasan mengapa kita tidak identik atau sama persis dengan kedua orang tua kita. Jadi dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah pada tahap profase 1 terjadi pindah silang yang menyebabkan beragam gamet yang terbentuk pada kromatid. Selain pindah silang, pada tahap metafase 1, kromosom berada pada ekuator secara acak yang nantinya menjadi 4 sel gamet yang berbeda. Proses ini disebut independent assortment atau berpasangan secara bebas. Semakin banyak jumlah kromosom pada satu organisme, maka akan semakin banyak variasi gamet yang terbentuk, yang mana sebanyak 2 pangkat N. Misalnya, suatu organisme yang memiliki 3 pasang kromosom, maka kemungkinan gamet yang terbentuk adalah 2 pangkat 3, yaitu 8 gamet. Pada manusia, terdapat 23 pasang kromosom, maka kemungkinan jumlah gametnya adalah 2 pangkat 23. Berapakah nilainya? Tentunya ada lebih dari 1 juta gamet yang terbentuk. Karena adanya crossing over, atau pindah silang dan independent assortment atau berpasangan secara bebas ini menyebabkan adanya keberagaman gen. Inilah alasan mengapa kita tidak identik dengan orang tua kita atau saudara kita.